Kami duduk jauh sekali. Apakah kamu bisa mendengar suaraku? Bisa dengar. Jarak menciptakan keindahan. Kemarin jemput di bandara terus makan malam romantis. Aku tahu kamu tidak normal. Aku kasih kesempatan katakan ada apa. Hebat sekali. Kakakku memang mata elang. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Langsung saja ke intinya. Aku ingin beli mobil. Kita sudah dewasa. Sebenarnya aku juga agak canggung. Bolehkah aku memanggilmu Sayolin? Boleh. Sebenarnya Sayolin, aku juga tidak suka begini. Cara kuno pacaran. Tapi aku rasa kita berdua sama-sama malang. Tidak ada cara lain, siapa suruh kita. Sudah sampai usia segini waktu tidak kenal ampun. Belilah ngapain tanya aku. Apakah kamu pernah operasi plastik? Aku tidak mau anak kita nanti dicemooh. Sayolin, menurutku, kamu lihat hidungmu mancung. Kulitmu juga bagus, matamu besar. Tapi menurutku tubuhmu kurang bagus. Tapi jangan sampai dengar ini, terus kamu operasi payudara. Aku dengar, wanita yang operasi payudara tidak bisa menyusui. Anak yang disusui bisa kena cerebral palsy. Sebenarnya aku suka penampilanmu sungguh. Maaf. Kamu ngapain maaf keco? Keco apa sih? Maaf ya, adikku ini tidak tahu diri. Tagihan meja ini kami yang bayar. Maaf. Kamu itu tidak mau menikah. Maaf, kamu sedang kencan buta ya? Sayolin, aku tidak sengaja menyembunyikan. Aku ini orangnya, memang agak peduli penampilan. Kamu tidak akan meremehkanku, karena penampilanku. Kamu memandang rendah aku. Bukan cuma menurutku. Kamu pikir semua bagianku palsu. Tapi sebaliknya kamu pakai wig palsu. Aku cuma merasa ini tiba-tiba banget. Agak kaget. Xiaolin, kalau kamu nggak terlalu fokus sama penampilan. Aku juga orang yang langsung. Mungkin kita bisa lanjutin aja. Nggak, maksudku bukan itu maksudku. Aku nggak terlalu suka yang rambutnya tipis. Kamu diskriminasi aku. Kamu punya apa buat diskriminasi aku? Aku botak kenapa? Pekerjaanku bagus, penghasilanku tinggi. Cuma ada sedikit kekurangan. Kalau aku nggak punya kekurangan ini, cewek 20 tahun aja nggak masalah. Masa aku bakal keluar ketemu sama kamu? Cewek tua yang operasi plastik. Kamu bilang siapa cewek tua yang operasi plastik? Aku bilang kamu. Cewek tua yang operasi plastik nggak tahu malu. Kamu udah 30 lebih. Aku kasih tahu kamu nggak suka aku. Aku juga nggak suka kamu. Cewek tua nggak tahu malu kalau kamu cantik. Nggak operasi plastik udah nikah masih perlu ketemu orang buat jodoh. Tutup mulutmu. Besar apa besar? Kalian merusak jodoh yang bagus. Kalian tahu nggak? Kamu, aku beli wig yang bagus. Bisa tempel di kepala. Kamu bilang om itu rambutnya kurang bagus. Kalau ada yang salah kamu bantah aja. Ngelempar aku sampai basah keterlaluan kamu. Aku sial banget. Malah si botak yang benar. Sudahlah, aku yang bikin kamu kotor. Aku minta maaf aja.
Aku ambil tisu buat bersihin. Mas beneran keren. Ngomong apa sih? Aku kira kamu orang baik, ternyata kamu juga nggak baik. 1 gelas air itu nggak cukup buat ngungkapin rasa hormatku. Aku kasih kamu lihat. Serigala berbulu domba. Bukan serigala. Cewek gila, kamu gangguan hormon. Ngomong apa, ambil tisu. Keluar rumah sial si botak. Ditambah lagi bertemu dengan si serigala brengsek yang tidak tahu sopan santun dan rendah hati. Tidak tahu menghargai wanita, katak ditambah bajingan. Di mana keadilan? Bu. Lihat cowok ganteng yang ngurus komputer itu belum? Sudah kasihan sekali tidak bisa dilihat. Apa maksudnya? Kepala umur 40 tahun tapi pakai kepala umur 50 tahun. Bu, anakmu ini tidak seburuk itu kan? Lin, umurmu juga sudah tidak muda lagi kan? Jangan pilih-pilih, aku bilang ya. Umur lebih tua apa salahnya? Laki-laki yang lebih tua lebih matang. Laki-laki yang matang tahu menyayangi, tahu tidak. Bu, ibuku yang baik, kamu benar ibuku kan? Kalau kamu masih menyebut-nyebut biksu itu, aku akan langsung jadi biarawati. Bukan anak ini, kenapa sih? Ibu, ini semua untuk siapa? Kamu jadi biarawati, aku bilang ya, yang seharusnya jadi biarawati itu ibumu. Yang seharusnya jadi biarawati itu ibumu. Bapakmu yang jadi biksu. Aku tidak bisa melahirkanmu. Aku tidak perlu khawatir dan terancam lagi. Tahu tidak, tutup. Pak, jangan sering-sering muncul dalam mimpi ibu. Oke. Kakak. Kamu tidak menunggu sebentar. Kalau si JJ itu datang mencari tasnya bagaimana? Kalau mau menunggu, tunggulah sendiri. Jangan kamu pergi. Aku ini tidak terlalu familiar dengan situasi di daratan. Kalau melakukan kesalahan bagaimana? Kamu bicara yang baik-baik, jangan terlalu menganggap diri sebagai orang Tionghoa. Tionghoa sih tidak juga. Tapi perantauan masih bisa dibilangkan. Kita mengambil tasnya. Agak tidak menunjukkan kualitas ya. Di dalam tasnya ada kartu namanya, kamu telepon dia. Suruh dia datang ke kantorku untuk mengambil. Dia sudah senang sekali, sekarang waktunya membayar. Kak, kamu agak tidak baik. Si JJ tadi lumayan cantik. Jangan-jangan kamu punya niat jahat. Ingin memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang. Naik mobilmu saja. Naik. Halo bos. Liulin, kamu sudah pergi menandatangani kontrak dengan klien belum? Saya sedang dalam perjalanan. Cepatlah, jangan sampai terlambat. Tenang saja, saya janjian jam 4:30, masih ada waktu. Saya tinggal beberapa halte lagi. Baiklah, tanda tangan kontrak, nanti saya kasih angpau. Terima kasih bos, sampai jumpa. Tanda tangan kontrak, dapat angpau tanda tangan kontrak. Tas saya mana, tas saya? Kakak, tadi itu Mbak Jing. Paru-paru hampir copot, pasti nyari tas. Mbak ini ngapain sih? Ada hubungannya sama kamu. Apa? Kasih kesempatan sama saya, bungkuk minta maaf. Saya akan lepaskan kamu. Terima kasih, sana pergi sana. Kalau tidak minta maaf, tanggung sendiri akibatnya. Jangan salahkan saya kalau tidak kasih kesempatan. Saya bantu minta maaf, kenapa? Kamu juga sudah ambil untung sama saya, kamu yang harus minta maaf dulu. Saya ambil untung sama kamu. Sama kamu saya memang tidak tertarik. Iya, saya mata kamu yang licik itu. Berputar-putar di dada saya, siapa lagi yang ambil untung kalau bukan kamu? Ngeles seenaknya. Kamu memang keras kepala, tidak mau minta maaf ya? Mimpi kali. Mbak. Dengarkan saran saya, minta maaf sama dia. Tas ini jadi milik kamu. Tas saya kok ada di sini? Turun. Bungkuk minta maaf.
Kamu perampok ya? Ambil tas saya kasih tidak. Kalau tidak saya langsung telepon polisi. Keras kepala. Berhenti kamu. Saya minta maaf sama kamu, boleh kan? Kasih tas saya dong. Kasih kontrak di dalam tas itu dong. Saya berterima kasih sama seluruh keluarga kamu. Apa sih? Semoga kamu terbalik di jembatan depan. Berputar ke depan 3,5 kali. Tingkat kesulitan 40. Jatuh lewat jendela. Sebelas Nuo, kamu sudah pulang. Saya sudah menunggu lama. Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Aku cuma khawatir karena kamu lama gak datang. Yumin, kamu tuh kayak peramal aja. Hari ini memang ada sedikit masalah. Masalah apa? Jangan dengerin dia ngomong sembarangan. Terus baju ini kenapa? Ketemu sama cewek gila. Ceweknya lumayan oke sih. Cewek itu. Gak apa-apa, aku ambilin baju baru buat kamu. Oke, bagus banget. Aku cepat balik. Si 11 Nuo ini dipanggil 11 Nuo mulu. Aku jadi kasihan nih. Abang pesona kamu tuh. Jangan sembarangan dipamerin dong. Kamu bikin cewek-cewek akhirnya nggak mau nikah sama orang lain. Kamu nih dosa banget. Jangan ngomong sembarangan soal nikah. Iya, kamu kan nggak mau nikah. Mirip sama orang bule ya. Jangan setiap hari cuma ketawa-ketawa doang. Besok kita lihat penjualan di proyek baru. Mulai dari bawah. Biar nanti bisa bantu aku sedikit. Abang. Aku belum puas main. Abang 11 Nuo soal beli mobil tuh. Kamu mau main terus tapi mau beli mobil juga. Seneng ya, aku pikir-pikir dulu. Kalau nggak main ya udah. Pak, ini uangnya. Hari ini aku kena petir bukan cuma sekali. Berturut-turut kena petir, kayaknya Tuhan pengen bunuh aku. Kak, jangan marah-marah sama Tuhan, cepat naik ke atas nanti bos marah lagi. Kenapa? Lehet jam berpasikarang. Jam 4.40. Cepat. Aku naik dulu. Cepat. Cepat. Liulin, kamu ngapain aja tadi? Bos, Kamu ngapain aja tadi? hari ini ada sedikit masalah. Sekarang aku langsung cetak, habis cetak langsung tanda tangan. Tunggu kamu pergi KES Himalaya. Semuanya sudah mencair. Sebentar lagi selesai. Sebentar apa sebentar, kamu harus terbang sekarang juga. Sudah terlambat, sudah lewat 1 jam. Apa kamu tidak mengerti terlambat itu? Hal yang paling tidak bermoral di dunia ini. Mengerti. Dalam keadaan belum bertemu dengan lawan bicara, kamu sudah tidak menghormati mereka. Bagaimana dia bisa percaya padamu apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sepanjang hari bengong, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Sebenarnya tidak seperti ini. Tasku hilang. Sudah menelepon klien. Mereka bilang mau menunggu saya. Sekarang mereka hanya bersikap sopan. Apa kamu benar-benar pikir mereka akan menunggu? Sudah disepakati. Oke, saya sudah mengatur semuanya. Orang lain yang pergi, kamu di sini merenung saja. Bonus bulan ini hilang. Apalagi sadarlah. Selalu bengong. Jangan. Siap. 5432. Mulai, selamat datang di Tidak Bertemu Tidak Berpisah. Tempat kencan kilat. Persembahkan untuk pembawa acara cantik Suyu. Suyu.
Apakah kamu milikku atau miliknya malam ini? Jawabannya. Persembahkan untuk pria dan wanita tampan kami. Penonton di depan televisi. Malam ini adalah siaran langsung perayaan ulang tahun tidak bertemu tidak berpisah kencan dengan si cantik 16. Untuk membalas cinta penonton dan dukungan besar untuk acara ini, kami khusus menyiapkan untuk pasangan yang berhasil dipasangkan malam ini. Lu minum minuman untuk melembabkan mulut. Perjalanan romantis 7 hari ke Eropa. Ini cukup menarik. Ternyata acara TV sekarang sudah direncanakan sebelumnya. Memang di zaman modern ini semuanya palsu. Properti cepat-cepat, jangan berlama-lama. Cepat-cepat. Pria nomor 5 Chen Hao dan peserta wanita nomor 4 Nyeling. Penampilan kalian berdua sebelumnya bisa dibilang selaras. Orang ini kelihatannya jelek banget, ya ampun. Sekarang, kita sampai di sesi pengakuan langsung. Malam ini apakah pasangan ini bisa berjodoh? Penonton di luar studio bisa mengirim SMS ke. Ada apa sih? Pak Lu tangannya gak kenapa-kenapakan. Tangan saya baik-baik saja. Kenapa kualitas gelas ini jelek banget sih? Chen Hao, sekarang di depanmu ada 2 gelas. 1 gelas anggur merah penuh cinta. 1 gelas air putih tawar. Di depan wanita cantik ini mulailah pengakuanmu selama 1 menit. Setelah kamu mengaku, berikan mawar di tanganmu padanya. Kalau dia mau menerima mawarmu, maka gelas anggur merah penuh cinta ini akan kalian teguk bersama-sama. Kalau kamu ditolak, maka kamu hanya bisa minum air putih tawar ini. Anggap saja itu air pelupa. Sejak saat ini wanita cantik ini akan hilang dari ingatanmu. Hitung mundur 1 menit dimulai. Sebenarnya aku. Di saat romantis seperti ini. Kenapa malah ketawa sih? Kelakuannya kayak orang sinting. Sinting itu apa sih? Nomor 4. Apa maksudmu sinting aja gak ngerti? Ketinggalan zamannya, idiot kali. Bukan idiot itu bawaan lahir. Ini sinting itu hasil didikan. Dia kayak gini kelihatan banget hasil didikan. Maaf ya. Aku gak tahan lihat kamu kayak gini. Sangat menghina mataku. Aku gak ngerti kenapa kamu berani berdiri di panggung ini. Berani memperlihatkan wajahmu di depan ratusan ribu orang. Dari mana kepercayaan dirimu itu, tahukah kamu? Diam mulut kotormu. Nomor 4, bisakah kamu diam sebentar, Chen Hao? Ada apa sih? Kelewatannya kok sampai melempar orang. Suyu, ada masalah. Aku pergi dulu ya. Pelan-pelan gimana sih? Link pelan-pelannya. Oke. Kenapa sih kamu Suyu Ji gak apa-apakan? Gak apa-apa. Gak apa-apakan, gelas ini, kena kepala pasti sakit banget. Sampai berdarah. Mohon maaf penonton di lokasi siaran kami. Ada sedikit kejadian tak terduga. Biarkan Suyu istirahat sebentar, saya Anhua. Saya akan melanjutkan acara ini. Gimana sih? Kok bisa jadi gelas beneran? Aku kan udah bilang. Suruh pisahin 2 properti sama yang lain. Kamu udah pisahin belum? Kok kamu masukin yang beneran aku? Suyu Ji, maaf ya. Ini kesalahan kerja saya. Dari tadi ngapain aja maaf gak ada gunanya. Ayo kerja-kerja, oke. Maaf ya, ini tanggung jawab saya. Lu Zong, ini bukan salah kamu. Salah aku lihat 2 gelas di meja. Kukira buat naruh air. Jadi aku ambil 1 gelas jus. Kalian belum pernah ke tempat kayak gini, gak ngerti. Gak ngerti, jangan sembarangan pegang barang orang ya. Suyu. Benar-benar minta maaf. Su Xiaojie sungguh minta maaf. Kamu mau bunuh aku ya? Suyu yang gak tahu gak salah. Lu Zong, maaf ya. Tanggung jawabnya lebih ke kami. Lihat kamu tamu, seharusnya kami siapkan gelas khusus buat kamu. Lewat bukan salah kamu. Bos yang kena aku, kamu malah bela mereka. Suyu. Ya sudah, akhirnya ini tanggung jawab jusku. Kalau gini aja, Chen Peng bawa Su Xiaojie ke rumah sakit. Lakukan pemeriksaan lengkap, biaya kami tanggung. Siap. Gak perlu.
Su Xiaojie, jangan bilang gak perlu. Kamu artis besar kalau sampai parah. Jutaan fans kamu pasti gak akan maafin kami. Aku bisa jadi penjahat, tolong bantu aku. Ikut aku ke rumah sakit, lakukan pemeriksaan menyeluruh ya. Suyu ini juga niat baik Pak Lu. Kamu pergi saja istirahat beberapa hari. Beberapa episode ini, aku minta Anhua gantikan dulu. Chen Peng cepat bawa Nona Su ke rumah sakit. Janji dokter terbaik. Ya. Nona Su. Jangan terlalu dipikirkan Pak Lu. Hal kecil tidak apa-apa. UR. Jangan terlalu dipikirkan. Di mana yang tidak enak itu saya. Kerja sama yang menyenangkan. Manusia serigala. Baik. Berdiri di sana, akhirnya aku menemukanmu. Kenapa kamu lagi, dari mana munculnya? Kenapa aku lagi, kenapa kamu lagi? Apa masalahnya? Kamu bilang apa tas saya? Tas apa? Bermain bodoh ya, aku kasih tahu ya. Hari ini kalau kamu tidak kasih tas saya, kamu pergi kemana, aku ikut kemana. Pak Lu. Kalau begitu saya tidak antar dulu, saya duluan. Tidak apa-apa, sibuk saja. Ini istri saya suka marah-marah. Siapa istri kamu? Baiklah, ada urusan, pulang bicara. Lepaskan tangan saya, kasih tas saya. Naik mobil, kasih tas kamu. Selamat tinggal, ayo pergi. Jangan sembarangan sentuh barang di mobil saya kalau tidak tanggung sendiri. Tas saya mana, kasih saya. Aku kasih tahu kalau tidak kamu tanggung sendiri. Lihat hari ini kalau kamu tidak kasih tas saya. Aku ikut kamu pergi kemana, aku ikut kemana, kamu jangan harap bisa lepas dari saya. Kebetulan sendirian di rumah, sangat kesepian dan dingin, selamat datang. Aku kasih tahu kamu, jangan kira aku ini wanita kecil. Aku mudah ditindas, kamu tahu tidak, sejak kamu ambil tas saya. Buat saya rugi besar, kontrak tidak jadi. Bonus dipotong lagi. Sekarang kamu tidak hanya harus kembalikan tas saya, tapi juga ganti rugi saya. Setidaknya 3.500, kalau tidak aku tidak akan berhenti. 3.500 harga pas ya. Kamu datang ambil tas atau jual uang? Kamu bilang apa jual, kalau jual juga kamu yang jual. Kalau begitu kamu kasih saya 3.500. Malam ini aku rela murah untuk kamu. Benar-benar serigala manusia 100%, tidak ada palsunya. Kamu mau pergi kemana, aku kasih tahu ya. Kalau kamu berani melakukan apa-apa, aku langsung telepon polisi. Bukannya kamu mau ikut aku pulang, aku penuhi keinginanmu. Siapa yang mau ikut kamu pulang? Aku cuma mau tasku kembali. Kalau tidak, aku tidak akan ikut kamu. Tenang saja, untuk beberapa wanita tua yang sudah masuk masa menopause lebih awal, aku tidak tertarik. Aku wanita tua yang menopause. Kamu juga tidak lebih baik pria tua. Aku pria tua tapi aku jujur dan terbuka. Aku tidak akan bilang satu lalu melakukan yang lain. Bersumpah bilang apa? Tidak menikah, merindukan kebebasan. Tapi diam-diam malah pergi kencan palsu. Ini aku perlu jelaskan ke kamu. Maaf, aku tidak tertarik mendengarkan. Orang yang tidak konsisten aku sudah banyak lihat. Kamu ini pria. Kenapa tidak punya sedikit pun sikap gentleman? Aku akui waktu itu. Aku menumpahkan kopi ke kamu, itu salahku. Kan aku sedang marah. Kalau kamu tidak melirik ke sana kemari, aku juga tidak akan begitu. Kenapa kamu tidak bisa lebih lapang dada? Kasihanilah aku, wanita kecil ini. Kalau kamu masih belum puas, aku minta maaf sama kamu, gimana? Aku salah, kamu maafkan aku ya. Aku mohon kembalikan tasku. Aku mohon. Lanjutkan terus. Jangan berhenti menangis, langsung menangis. Air mata jatuh, tas langsung dikembalikan.
Kamu masih punya hati nggak sih? Aku kan serigala manusia mana punya hati. Serigala saja tidak seperti ini. Hei, Kamu jauh dari kantor. tidak jauh. Ke kantorku. Ambil tas di mejaku bawa ke bawah kantor. Oke, aku langsung ke sana. Nanti kamu lihat tas langsung dikembalikan. Mau di aneh-aneh. Tenang, luka memang tidak apa-apa. Beberapa hari ini jangan kena air. Juga jangan kena angin, hati-hati jangan sampai infeksi. Segera sembuh, jangan garuk kulit yang mengelupas di luka. Kalau tidak mudah meninggalkan bekas luka. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Kayu, terima kasih ya. Sama-sama, dadah-dadah. Dadah. Gak kelihatannya, ternyata kamu punya pengaruh besar. Sudah larut malam masih bisa memanggil dokter spesialis. Aku bukan merendah, ini memang bukan jasa aku. Rumah sakit ini adalah rumah sakit rekanan perusahaan kami untuk medical check up. Bos kami dan direktur rumah sakit ini cukup akrab. Jadi urusan jadi lebih mudah. Tas aku, tas aku. Jangan teriak, nanti dikasih kok. Lama tidak bertemu wajar kalau senang. Baru setengah hari disebut lama tidak bertemu. Cewek itu siapa, pacar kamu atau istri kamu? Urusan kamu apa? Akhirnya ketahuan juga bilang aku munafik. Aku kasih tahu aku ini memang anti nikah tulen. Kamulah yang omong satu tapi lakukan yang lain. Perlu aku jelasin sama kamu. Kenapa kamu gak mau tasnya? Coba pikir-pikir, maaf aku salah. Terima kasih ya. Ayo naik mobil. Oke, Terima kasih untuk 3500-nya ya. Lain kali cari aku lagi ya, aku tunggu. Kamu mau buang jembatan setelah menyeberangnya. Lain kali cari aku kasih diskon. Dadah. Dadah. Ayo pulang. Mau melawan aku? Lihat tadi malam si cewek marah banget. Aku bikin rumah kamu jadi kacau balau. aku ada pertanyaan mau tanya. Apa, tanya aja. Cewek itu siapa? Menurut kamu siapa? Kayaknya kalian teman, tapi gerakannya terlalu mesra. Jangan-jangan kamu pacaran di belakang aku. Pacar dia itu. Mungkin teman aja, bukan? Kamu percaya sama omongannya? Aku percaya sama Kak 11 Nuo. Ya sudah, ayo cepat pulang. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Kenapa kamu malam ini begitu aneh? Kok banyak banget pertanyaannya? Siapa yang suruh kamu bolos makan malam sama aku? Jawab pertanyaanku sebagai kompensasi ya. Oke, bukankah aku sudah bilang? Malam ini bukan sengaja. Itu karena tiba-tiba harus nonton acara yang kita sponsori. Apakah kamu merasa pertanyaanku terlalu banyak? Seperti yang kamu bilang, karena aku bolos sama kamu. Jadi anggap saja aku dihukum. Oke gitu, puas? Oke, selamat malam.
Kak 11 kalau suatu hari kamu mau punya pacar, kamu harus kasih tahu aku ya. Oke, aku ngerti. Pulanglah. Dah? Halo, Kak tolong aku. aku tahu kamu terluka. Gimana sekarang di mana aku jemput? Belok ke belakang. Udah lihat aku masih nelpon. Buang-buang pulsa. Kak, gimana? Kenapa? Penting banget butuh istri yang baik dan penyayang. Segitunya ya aku lihat dulu. Halo, namaku Chen Peng. Aku Liulin. Suyu, aku minta maaf sekali lagi. Aku benar-benar tidak menyangka hari ini bikin kamu kerepotan. Gak apa-apa sudah lewat. Aku pasti akan menebus kesalahanku, semoga kamu kasih aku kesempatan. Tidak segitunya kok, beneran gak apa-apa. Ya sudah, kamu istirahat dulu di atas. Kalau ada apa-apa kita telepon aja. Tapi tugas yang bos kasih ke aku harus tetap diselesaikan sampai lukamu sembuh total. Aku siap melayani kapan saja. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Dah. Tunggu. Kenapa? Nanti di rumah aku jelasin. Apa langsung ke rumahku? Bisa antar kami nggak? Oke. Halo, ada apa? Beginilah caramu merawat orang. Lihatlah dirimu yang makan dengan lahapnya, mana perlu aku merawatmu. Merawat diri sendiri saja susah. Setidaknya beri sedikit penghiburan dong. Mau penghiburan ya baiklah. Ayo cepat datang. Lihat ini. Netizen sedang ramai membicarakan. Mendesak agar orang yang melempar cangkirmu dihukum berat. Sayang, kamu akan terkenal. Saudari sudah terkenal dari dulu. Lebih terkenal lagi. Kalau tidak, luka ini sia-sia aku alami. Apa maksudmu? Bukan karena kru lapangan yang bodoh itu seharusnya cuma cangkir properti. Kalau dipukul ke kepalaku pasti tidak apa-apa. Tapi dia malah memberikan yang asli. Hampir merenggut nyawaku. Nanti lihat bagaimana aku membalasnya. Jadi ini semua sudah direncanakan ya? Kalau tidak, siapa yang berani memukul kepalaku? Kamu hebat ya, sampai aku khawatir. Khawatir sampai tidak pakai kaos kaki. Naik taksi habiskan 60.000. Aku tahu kamu yang terbaik untukku. Untuk menunjukkan rasa terima kasihku, aku akan memberimu hadiah besar. Hadiah apa itu? Ambilkan tas untuk kakak. Baiklah. Tasmu, Om Baksu. Silakan berdiri. Kupon diskon 10% untuk beli rumah. Bukan itu sponsor kalian ya? Satu set diskon 10%. Berapa banyak yang bisa dihemat? Tergantung tipe apa yang kamu beli. Ku dengar rumah ini mahal. Makanya aku berikan ini padamu. Harga rata-ratanya 30.000 per meter. 100 meter berarti 3 juta. Diskon 10% bisa hemat hampir 300.000. Hampir setengah dari uang muka bisa dihemat. Rejeki nombok tiba-tiba kaya. Jalan menuju kesuksesan mulai terlihat. Jangan terlalu senang dulu, uang mukanya juga banyak. Menganggapku tidak mampu ya, kakak sudah bekerja 6 tahun. Plus kerja sampingan jualan di pinggir jalan dan jadi tutor. 60.000 saja aku tidak mampu keluarkan. Saya sudah berhemat mati-matian, apakah saya mudah?
Dengar baik-baik. Lagi pula sekarang saya menemukan ibu saya berniat tinggal di tempat saya untuk waktu yang lama. Siapa tahu membeli rumah ini bisa mengalihkan perhatian ibu saya. Bisa jadi wilayah yang telah hilang akan kembali lagi. Ini pasti bisa mengalihkan perhatian. Daiki akhirnya ada harapan untuk bersarang. Sayang, dari mana kamu dapatkan ini? Tadi pria itu yang memberi. Dia adalah manajer departemen dari pengembang properti ini. Masih bilang tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ini jelas merupakan bom manis untuk menyerangmu. Tapi sejujurnya, pria tadi tampak cukup tampan dan modern. Dan penampilannya elegan serta berwibawa. Maukah kamu mempertimbangkan untuk melihatnya? Siapa tahu dia bisa menemanimu melihat laut. Daiki, pandanganmu semakin tajam. 300.000 yuan saja ingin menyelesaikan masalah denganku? Kesempatan survei kali ini sungguh langka. Dengarkan aku. Kita harus mengubah perspektif strategis untuk memikirkan masalah ini. Menurutku pria ini benar-benar layak dipertimbangkan. Hanya dengan kupon diskon ini pun sudah layak dipertimbangkan. Kamu harus menghitung untung rugi ini. Bayangkan setiap tahun dia mengeluarkan 10 atau 8 kupon. Setiap kupon bernilai 300.000 yuan. 10 kupon 3 juta. 20 kupon 6 juta, kita akan menjadi kaya. Kamu bertugas mengeluarkannya, aku bertugas menjualnya. Bagaimana kalau kita bagi hasil 5-5? Tidak 6-4, kamu 6, aku 4. Apa kamu benar-benar tega menjualku begitu saja? Apakah kamu pikir otak para pengembang properti semua tidak berfungsi dengan baik? Setiap gedung hanya memiliki beberapa kupon diskon. Bisa mendapatkannya saja sudah termasuk orang kaya atau terpandang. Masih mau minta lebih banyak lagi? Bisa dapat berapa ya? Sudah segitu. Pokoknya masih ada kesempatan. Dengar, harga properti sekarang naik sangat drastis. Setiap orang meregang leher menunggu giliran untuk dibantai. Jika kamu tidak takut, aku yang takut. Saat ini kita sangat membutuhkan berkolusi dengan seseorang dari industri properti. Bekerja sama dalam-dalam dan saling membantu. Dari sudut pandang strategis, pertimbangkanlah pemuda tampan itu. Kak, aku mohon. Dari sudut pandang strategis, saat ini aku tidak mempertimbangkan siapapun. Aku kan sombong sekali. Apa ada jodoh atau tidak juga tergantung pada perasaan. Kalau suatu hari aku benar-benar yakin, aku akan berpegang teguh dan tidak melepaskannya. Jual langsung di tempat. Kakak, ini aset negara, tidak akan dijual murah. Kalau kamu tidak jual, aku yang jual. Untuk diskon 10%, kakak rela. Malam ini kakak milikmu. Cium dulu. Cium dulu. Aku tidak mau. Kedua kakak senang. Kenapa kamu sampai di sini? Kalian berdua selalu main sendiri, tidak mengajakku. Aku suka nempel sama kalian. Aku cari-cari sampai ke sini. Anak ini hidungnya tajam ya. Bagaimana kamu tahu aku anjing? Iya. Katakan ada apa? Tidak ada apa-apa. Kakak, hari ini kamu berpakaian sangat menggoda. Jangan puji-puji, katakan saja apa masalahnya. Bukan kamu tahu. Kalian berdua main teka-teki ya? Orangnya datang minum. Baik, minum baik. Ini untuk beli mobil, di dalamnya ada 800.000. Mau beli mobil apa kamu yang tentukan? Akhirnya mengerti. Jangan terlalu senang dulu. Ini mobil yang disediakan perusahaan untukmu, semua pengeluaranmu. Perawatan bensin tol harus dihitung satu persatu. Laporkan ke keuangan. Tidak mungkin. Ini terlalu ribet. Kalau begitu jangan. Bukan mau. Dan ini mobil perusahaan. Harus digunakan untuk keperluan kerja. Ingat, harus datang tepat waktu setiap hari. Setiap hari harus lapor ke perusahaan. Baik, tidak masalah. Pilih dua botol Lafite lagi Shufeng kakak yang traktir. Tidak masalah, ambil kartu ini. Jangan aku. Kartu perusahaan. Kartu ini jangan. Aku pikir begini, bagaimana kalau belikan mereka mobil? Itu tidak mungkin. Tapi demi keamanan di tempat. Selain menambah tenaga keamanan, kita bisa bagi undian jadi beberapa tahap. Satu persatu. Setiap 20 orang langsung diundi. Setelah diundi langsung suruh pergi biar nggak numpuk. Nggak mungkin ribut.
Lu Zong ini. Sudah diputuskan begitu, sisanya kalian yang atur. Saya duluan ya. Halo, Halo, selamat siang, ini Pak Luya. siapa ya? Saya ini teman pengantin yang bareng ke rumah Yang. Kira-kira berapa lama lagi sampai? Saya sudah nunggu setengah jam. Sebentar lagi sampai. Halo. Telat kok sikapnya masih kayak gini. Suaranya kok kayak familiar ya. Jangan-jangan ini dia si Lu. Nasib sial, ketemu lagi. Halo, kamu di mana? Saya sudah sampai tapi nggak lihat kamu. Kamu di mana sih? Mas, mata Anda nggak jelas ya. Saya ada di depan Anda, terima kasih. Nasib sial, ketemu lagi. Masalah kemarin sama kamu belum selesai. Kamu nyetir gimana sih? Pakai tangan dong. Iya, sama kaki. Tangan kaki sekalian nyetir. Lihat nggak, kamu bikin saya kena cipratan lumpur. Setiap ketemu kamu kok selalu sial ya. Terus kenapa masih naik mobil saya? Kamu sudah telat hampir sejam. Kamu kok nggak punya etika sih? Baju saya kotor gini kamu malah nggak merasa bersalah. Aduh, belum pernah ketemu orang kayak kamu punya mobil sok jago. Saya jagoin kamu ya? Nggak dong, saya susah payah memilih gaun yang cerah ini, kamu malah bikin kena lumpur. Kamu jelas-jelas sengaja. Kamu ini karma. Walaupun saya yang jagoin kamu, tapi itu karena kamu yang mulai duluan. Saya ngapain kamu? Kemarin malam siapa yang pura-pura jadi wanita malam, bikin saya kena masalah. Dibanding kamu, saya ini nggak ada apa-apanya. Masak cowok gede masih dendam. Gak ada dendam sama kamu yang paling benar. Kamu percaya diri banget ya? Sekali bisa bernilai 3.500. Kamu keluar dari surga dunia. Kamu tidak tahu malu, kapan aku bilang? Aku semalam 3.500, kamu baru semalam 3.500. Aku bilang kamu menyebabkan kerugian 3.500 rupiah. Apa kamu suka sama aku? Kamu bilang apa? Aku bilang apa kamu suka sama aku? Bisa nggak kamu jangan terlalu percaya diri? Lihat kaca spion. Lihat wajahmu, aku suka sama kamu. Mimpi kali suka sama kamu. Terus kenapa kamu menggoda aku? Mata mana yang lihat aku menggoda kamu? Bisa nggak kamu? Jangan tunjukin paha terlalu banyak. Manusia serigala selalu lihat yang nggak seharusnya dilihat. Benar-benar meremehkan ketebalan muka kamu. Ini mobilku. Aku mau lihat mana saja nggak melanggar hukum. Musim gugur terlihat. Bisa nggak kamu punya sedikit budaya? Itu namanya musim semi terlihat, bukan musim gugur terlihat. Kamu masih musim semi, kamu sudah musim gugur. Usiamu sudah bisa masuk musim dingin. Bukan kamu nggak mau nikah tapi nggak ada yang mau kan? Benar juga.
Mana ada pria yang mau nikah sama wanita semen? Kamu yang nggak ada yang mau. Kamu bilang apa wanita semen? Bukankah di Dream of the Red Chamber bilang, wanita terbuat dari air, pria terbuat dari tanah. Wanita seperti kamu yang gak ada kewanitaannya, terbuat dari semen. Kok kamu nggak punya sopan santun? Mau mati ya? Turun selesaikan masalah. Aku. Kenapa malah salah aku? Jangan-jangan kamu mau kabur setelah bikin masalah. Aku nggak. Ayo sini. Kayaknya manggil kamu. Kamu lihat gimana hitungnya. Kamu mau gimana hitungnya? Kamu nabrak gimana ya udah gimana. Mendingan kita selesaikan ini secara pribadi aja. Kamu bayar sedikit uang. Kalau nggak kita telepon polisi. Kalau polisi datang kamu harus ngomong yang benar. Jangan ribut, jangan ribut. Kecelakaan ini nggak ada yang bisa jaminkan teman. Kamu kasih sedikit uang kita bisa perbaiki mobil ini panas banget. Jangan buang-buang waktu di sini. Jangan main-main, aku udah sering lihat yang kayak gini. Kalian mau telepon polisi kan? Ayo telepon. Jangan-jangan bakal berantem. Berani-beraninya sama cewek kecil kayak aku. Pengecut, sekarang lihat kamu bakal malu. Aku kasih tahu hari ini kamu harus telepon polisi. Sekarang telepon aja. 122 kantor polisi cabang kantor kota telepon. Kalian gak mau telepon ya oke aku bantu telepon. Teman jangan keras kepala, mending kita bicara baik-baik. Teman. Jangan tarik-tarikan. Kasih apa? Berani-beraninya sama aku. Tahu nggak siapa kepala kantor polisi? Nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu siapa nama kepala kantor polisi. Tapi kita tahu besok kamu bakal punya nama apa. Jangan meremehkan cewek. Tolong dari sekarang, hormati aku yang cantik ini, tahu nggak? Tahu. Aku salah. Aku nggak bakal berani lagi. Kamu hari ini nggak mau hidup ya? Apa? Beneran berantem. Cepat kasih uang, kalau nggak aku bunuh kamu hari ini. Cepat kasih uang, cepat. Kamu cepat kasih uang. Cepat kasih uang. Jangan berantem, aku udah telepon polisi. Kamu kasih uang nggak cepat. Jangan berantem. Anak ini malah balas pukul, dia cepat pukul, dia kamu cewek brengsek pukul dia. Kamu berani pukul aku. Aku pukul kamu kenapa? Aku lawan kalian, aku lawan, kamu berhenti. Kamu berhenti, aku biarin kamu pukul aku biarin kamu pukul aku. Kayaknya nggak ada gunanya baik sama kalian. Nggak ada gunanya. Kamu memukulku. Kamu wanita brengsek, kamu ngapain sih? Kamu ngacau apa sih? Kamu pukul aku, lihat siapa yang berani pukul aku. Bajingan.
Napa? Bantu kamu bersihkan. Nggak perlu kamu bersihkan, aku bisa bersihkan sendiri. Kenapa masih sakit ya? Kamu bilang Napa dapat tamparan tiba-tiba, coba kamu rasain. Terus siapa yang suruh kamu keluar tiba-tiba? Perbuatan sendiri nggak bisa disalahin. Kamu ini nggak ngerti baik buruk ya. Aku itu buat nolong kamu. Tapi tadi semangat kamu waktu berantem. Bener-bener bikin aku kagum. Tiba-tiba aku sadar kamu nggak biasa. Ada keberaniannya. Kamu yang berani. Kenapa semua kata yang keluar dari mulutmu nggak enak didengar ya? Sudah-sudah. Berani di sini maksudnya pujian. Sama dengan puji kamu pemberani. Kamu tahu aja. Kayak aku ini ngalahin kamu gampang banget. Kayaknya nggak boleh macam-macam sama kamu ya. Tentu saja tanggung jawab sendiri. Hei Shu Feng. Hei Yang Yang. Gak apa-apa, semua sudah selesai. Ada kelompok penipu, semua sudah ditahan. Ia baru keluar dari kantor polisi. Kamu gak perlu khawatir aku bisa terluka apa. Dia terluka apa, aku yang terluka? Masih bilang pelindung bunga apa sih? Aku bukan tanah subur, aku lindungin bunga apa. Lagi pula di sini ada bunganya apa. Ia benar-benar memalukan. Dan kali ini malu banget. Malu sampai ke rumah. Iya, di sini ada orang yang gak jelas ngelawan mati-matian. Gak ada aturan ngelawannya. Kamu bilang gak malu apa? Bagaimanapun juga, sebagai laki-laki kayak gini nggak bisa diandalkan. Kamu bilang Yang. Bener banget. Sebagai wanita lebih hebat dari aku. Bener-bener bisa diandalkan. Oke, aku selesai bicara, aku segera ke sana. Aku kesal banget. Aku tahu aku akan bicara lagi sama kamu di sana, tutup ya. Ngomong aja kalau mau bilang aku nggak feminin. Siapa yang bilang? Emang kamu nggak bilang, tapi tatapanmu aja udah bilang gitu. Sebagai perempuan, aku lebih baik dari kamu, kamu puji aku ya. Kembaliin. Emosi kamu besar banget. Ayo naik mobil bunga. Aku tadi nggak bermaksud begitu. Terus maksud kamu apa? Kamu selalu suka bertengkar ya? Cuma sama kamu aja suka bertengkar, sama yang lain baik-baik aja. Aku nggak mau ribut sama kamu lagi. Kamu teman baik Yang, aku teman baik Shu Feng. Demi mereka berdua kita berdamai aja yuk. Mau berdamai sama aku, oke. Tapi kamu jelaskan dulu. Kapan kamu mau bayar utang 3.500 baru kita berdamai? Bisa nggak sih jangan selalu ngomongin uang. Kamu kok bisa begitu dangkal ya? Ngomongin uang kok jadi dangkal? Kamu hidup di dunia ini makan pakai apa nggak pakai uang? Pura-pura nggak ngerti itu baru namanya dangkal. Apalagi kamu yang ambil tas aku. Bikin aku nggak bisa tanda kontrak, terus dimarahin bos. Bonus aku juga dipotong, kamu nggak bayar, siapa yang bayar? Terus kamu juga bikin aku nabrak. Kamu tahu nggak berapa biaya perbaikan mobil aku? Itu juga nggak sepenuhnya salah aku, kan kamu sendiri yang nggak bisa pegang setir. Apalagi aku langsung turun. Aku nggak mikir panjang, langsung nyelamatin kamu. Kalau aku nggak turun, kamu udah dipukulin sama 3 cowok itu sampai masuk lobang. Kamu benar-benar nggak bisa diajak ngomong. Uang nggak ada. Kamu yakin nggak mau bayar 3.500? Aku yakin. Bukan kamu yang tentuin. Jangan bilang aku nggak ngasih tahu ya. Tanggung sendiri akibatnya, tuan lu 11 nuo. Nggak apa-apa kan? Kok kamu kotor banget sih?
Kalian berdua kok bisa berantakan banget. Shufeng, kamu bawa 11 Nuo ganti baju dulu. Malam ini aku tidur sama Linlin. Ayo. Tunggu dulu Tuan Lu. Ada apa lagi sih? Kamu masih berhutang 3.500 padaku. Kapan kamu berencana melunasinya? Bisa nggak kamu jangan terlalu menyebalkan? Jangan terus-terusan gini dong. Hutang ya harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Aneh banget kamu mau ngemplang ya. Aku. Kalian berdua ngomongin apa sih, siapa yang ngutang sama siapa? Tanya dia. 11 Nuo ada apa sih? Jangan dengarkan omongannya, aku nggak mungkin ngutang sama dia. Kamu masih nggak mau ngaku ya? Beberapa hari lalu di klub malam kamu lupa ya? Aku di klub malam mana? Malam yang mana, jelasin dong. Benar-benar nggak mau ngaku ya? Aku kasih tahu ya Yang. Beberapa hari lalu dia cari cewek di klub malam, tapi nggak ada uang buat bayar. Kebetulan banget. Cewek itu ternyata dari kampung halamanku. Udah aku kalah. Kamu mau uang ya 3.500 ya? Iya, Sekarang aku bayar. Semuanya buat kamu. Licik kejam gak pilih cara. Aku ini pantang menyerah balas dendam. Kalian berdua dalam waktu sebentar aja. Udah punya cerita sebanyak itu ya? iya dan sangat berliku-liku. Pulang nanti aku ceritain ya, ayo. Plaiba. Ngomong apa sih, istrimu cuma punya beberapa saudara perempuan. Gak usah cari dia jadi bridesmaid ngerusak suasana. Sudahlah pria, baik nggak perlu bertengkar sama wanita. Tapi kamu malam itu nggak punya uang. Mending telepon aku aja. Siapa yang minta uang, kamu tidur aja. Kok kamu sama dia bisa langsung akrab gitu? Jangan-jangan lagi kasmaran ya? Kamu tuh yang lagi kasmaran. Seluruh keluargamu lagi kasmaran. Seluruh keluargamu tuh yang lagi kasmaran, kasih ke aku. Aku tanya. Kalian berdua ini sebenarnya ada apa sih? Kok kamu begitu benci sama dia? Sekarang bukan aku yang benci sama dia, tapi dia yang benci sama aku. Aku udah minta kembali 3.500-nya. Kita berdua ini tukar peran. Ngerti nggak? Dan dia sekarang musuh bebuyutan sama aku. Berlebihan banget. Gila ya? Udah deh, besok aku nikah. Gimana cepetan biar aku lihat baik-baik. Cantik nggak? Dinghuan si kucing liar. Kok bisa kamu? Cantik banget, indah banget. Cepetan peluk biar dapet keberuntungan. Nggak bisa dipeluk, Mona Lisa sekarang cuma cocok buat senyum. Cocok buat pameran, nggak cocok buat dipeluk. Beneran nggak secantik itu, cepetan bantu aku lihat. Ada nggak kekurangannya? Tahu nggak sekarang ada sedikit kekurangan. Mana sih yang sempurna banget? Setuju banget. Sayang lama nggak ketemu ya? Jangan. Kamu kenapa gugup sih? Dulu kan aku yang selalu ikatkan buat kamu. Kamu kok bisa balik? 6 bulan lalu aku cuma berbalik badan. Kamu udah nikah kilat. Kamu pikir aku nggak bakal balik?
Gak nyangka aja hubungan kita 6 tahun. Kalah sama cuma 6 bulan. Dulu kan bilangnya yakin banget. Kalau kamu gak mau nikah. Makanya aku pergi dengan sedih. Sekarang gimana? Pengantin pria nikah kilat. Dia beneran secantik itu. Dulu kan kamu bilang gak bakal balik. Sekarang aku berdiri di depan kamu. Seneng gak? Lihat deh, pas banget, nggak besar nggak kecil. Cantik nggak? Nanti kamu bakal pasangin di jari manis wanita itu. Kalau aku gimana? Kamu balikin. Dinghuan, kamu gak bisa gini dong. Bisa, tapi kamu kasih tahu aku. Kamu sebenarnya mikir apa? Kamu nikah sama dia karena cinta? Atau karena aku nggak ada? Jadi kamu cari pengganti buat gantiin aku? Jawab aku. Kamu mau kemana? Tentu saja pasti akan menanyakan pertanyaan yang tadi dia tanyakan kepada kita berdua. Kepada mempelai pria. Mengerti aku. Kamu sebentar lagi menikah. Masih tidak menyisakan waktu terakhir untuk teman-teman. Bukankah aku selalu menemani kalian? Katamu menikah itu menyenangkan ya? Aku masih single, tanya dia. Tidak perlu tanya, sudah terlihat di wajahnya. Teman baikku, sahabatku, kekasihku. Izinkan aku meninggalkan kalian sebentar ya. Cuan Baero. Kamu akhirnya menikah juga. Mementingkan cinta daripada persahabatan. Ayo kita berdandan. Tapi sekarang bicara ini, tidak ada artinya, aku sebentar lagi menikah. Menikah bagaimana lagi? Di hadapan cinta tidak pernah terlambat. Asal kamu mau. Huan, jangan main-main, kamu mau apa sih? Aku hanya ingin kamu ingat. Apapun yang kamu cintai, dia atau aku, kamu selamanya adalah priaku. Dan hanya bisa menjadi priaku. Dulu, sekarang, dan masa depan juga. Kamu bisa memilih untuk menyerah. Tapi aku tidak akan pernah menyerah pada pilihanku. Ini dia wanita yang merebut suamiku. Xu Feng. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa sampai berkeringat? Aku tahu untuk upacara nanti ya. Ya. Suamiku, aku sangat senang. Tidak menyangka kamu begitu peduli dengan pernikahan ini. Dan begitu peduli padaku. Senang saja. Suamiku, menurutmu aku cantik hari ini? Cantik, sangat cantik. Ya Tuhan. Pria tampan dan wanita cantik. Itu Xu Feng. Kakakku bilang waktunya hampir tiba. Tunggu, kamu cantik. Suamiku, ayo.
Nyonya Yang, apakah kamu bersedia menikahi Tuan Chen Shufeng? Baik dalam kekayaan, kemiskinan, atau penyakit. Aku bersedia. Tuan Chen Shufeng, apakah kamu bersedia menikahi Nona Yang? Baik dalam kekayaan maupun kemiskinan dan penyakit. Selalu setia padanya. Saya bersedia. Suaramu terlalu kecil, tidak terdengar. Saya bersedia. Sekarang silakan pengantin pria dan wanita bertukar cincin. Suami fokus. Cium, cium, cium. Cium, 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 cium. Cium, cium, cium. Saya berharap sahabat saya Yang menemukan tempat yang begitu baik sekarang. Biarkan Yang melempar buket bunga. Lihat siapa yang akan menjadi orang berikutnya yang diberkati oleh Dewa Cinta. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Tunggu, jangan. Jangan lari, tunggu. Jangan kejar saya yang saya tidak mau. Jangan kejar saya. Jangan kejar saya tidak mau. Tunggu saya. Apa yang terjadi? Jangan kejar yang jangan lari, berhenti. Yang saya tidak ingin menikah. Saya melakukan ini untuk kebaikanmu, berhenti. Jangan main-main, jangan kejar saya. Tidak. Selanjutnya Liulin. Jangan. Tangkap buket bunga, tangkap buket bunga, tangkap buket bunga. Ya ampun, tidak mungkin Liulin, kamu baik-baik saja. Liulin, kamu baik-baik saja. Pegang tangan saya cepat, pegang tangan saya cepat. Pegang. Cepat berikan tanganmu, berikan tanganmu. Cepat berikan tanganmu, berikan tanganmu, tangkap. Cepat naik, cepat naik. Maaf, saya tidak sengaja. Ayo cepat naik. Cepat naik, manusia serigala. Manusia serigala, manusia serigala. Liulin, kenapa kamu tidak hati-hati, pelan-pelan? Yang kenapa kamu melempar bunga padaku? Saya tidak sengaja. Sangat memalukan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudah, Wan, bawa dia ganti baju. Ayo Daki, ganti baju. Semuanya pergi dulu, pesta malam sudah dimulai. Apakah ada kesalahan? Tidak ada kesalahan. Pengantin pria. Kenapa tidak memperkenalkan pengantin wanita? Istriku Yang. Ini adalah Ding Huan. Halo, nama saya Yang, senang kamu bisa datang ke pernikahanku. Selamat kepada pengantin wanita. Lain kali kita ngobrol lagi. Sayang, siapa dia? Dia kerabat. Pergi dulu. Cepat minum obatnya.
Terima kasih. Sayang-sayang. Kamu bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Masih bilang baik-baik saja padahal sudah demam. Bagaimana di luar tadi? Ada apa? Semua normal di luar. Liu Daqi, maaf ya. Aku menikah malah membuatmu jadi begini. Jangan salahkan anak ayam. Kemarin kamu mati-matian suruh Lu 11 Nuo menjemput aku. Dia suruh aku nunggu lebih dari 1 jam. Sebentar kena AC, sebentar kena panas matahari. Bikin aku bolak-balik berkali-kali. Dia juga sengaja menyipratkan air kotor ke badanku. Pernah lihat orang seperti ini? Belum lagi. Hari ini kamu maksa aku tangkap buket bunga. Aku susah payah berdandan cantik. Mau jadi pendamping pengantinmu biar kamu kelihatan lebih bercahaya. Sekarang bagus deh jatuh ke kolam renang. Malu banget semua orang lihat. Dengar ya Lu 11 Nuo itu, berdiri di atas kolam renang tertawa melihat aku. Senang melihat kesulitanku. Belum pernah lihat pria secupu ini. Benarkah seburuk itu? Buruk banget. Anak ayam, kamu harus kasih tahu alamat rumah mereka. Sama nomor teleponnya, aku harus balas dendam. Sudah Liu Daqi, hari bahagiaku. Jangan marah-marah. Yang penting sekarang tenangkan hatimu. Sembuhkan dulu penyakitmu apapun masalahnya. Nanti aku bantu balas dendam. Janji ya? Aku janji.